Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselvi, NIM 19233060. Saya dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang produk hukum pemeriksaan pajak dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Surat ketetapan pajak. SK atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlahnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Disebutkan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 6 Tahun 1983, itu pun sudah dijelaskan sejumlah kondisi yang membuat Dirjen Pajak mengeluarkan SKPKB. Kondisi dimaksud yang pertama adalah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan wajib pajak pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara SPT PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0%. 4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang pembukuan atau pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar. Selengkapnya mengenai penjelasan. Baik. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Ada surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah yang pertama jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atau atas permohonan. Paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2%, sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN.
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertama nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut atau oleh pemungut pajak pertama nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak dikeluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertama nilai tersebut. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajak. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koleksi pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.